Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Jadi hari ini gue mau ngeliatin ke kalian semua gimana kondisi Seviro. Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain kondisi Seviro di Instagram, di YouTube, bahkan di komen YouTube beberapa video juga gimana Seviro, konten Seviro gitu kan. Jadi hari ini gue mau nunjukin gimana kondisinya. Kondisinya seperti di belakang, ditutupin tapi berdebu dan kotor dan banyak kotoran-kotoran tikus segala macam jorok sih. Jadi ntar gue akan cuciin, akan bersih-bersih. Jadi sebelum gue sebenarnya pengen jalan-jalan pakai Seviro ini, tapi sebelumnya gue harus bersihin dulu, terus gue harus bawa ke bengkel buat tune up, buat servis, buat ganti oli segala macam. Tapi untuk video ganti oli, tune up segala macam ntar di next video aja ya. Jadi hari ini gue pengen nunjukin aja ke kalian semua gimana kondisinya, serta gue hari ini pengen bersih-bersih, pengen nyuci, pengen gue ya lap-lapin segala macam. Jadi buat bawa ke bengkel nanti juga mobilnya udah fresh. Jadi kita lihat dulu aja gimana kondisinya ya. Yuk. Jadi mobil ini udah ya berbulan-bulan lah, hampir setahun kali ya, nggak pernah keluar, nggak pernah pindah dari posisi garasi ini. Selalu di sini tempatnya, terus dikerudungin. Tapi ya gitu, debunya masih masuk-masuk juga nih karena udah lama banget nggak pernah dibuka, nggak pernah diurusin. Paling adik gue sekali dua kali gue suruh panasin. Terus ya ini tampias-tampias air hujan, jadi debu-debunya kemana-mana. Terus nih kotoran-kotoran tikus, nih tai tikus nih, harusnya gue kasih kapur baru sekali ya biar nggak diituin tikus lagi. Debu-debu semua. Sekarang kita lihat mesinnya. Waduh, mesinnya kotor banget. Bahkan sampai ada sarang laba-laba juga di situ. Terus nih kayaknya bekas tikus juga masuk ke sini ya. Untungnya mobil ini nggak ada yang digrogotin kabelnya, jadi masih bisa hidup. Wah, kalau sampai digrogotin sih PR banget. Ih, nih bekas-bekas begini. Kayaknya bekas tikus naik nih. Anjir. Jorok banget sih ini. Bener-bener nggak diurusin. Jadi hari ini gue bener-bener harus nyuci bodinya dulu. Nanti gue baru semprot-semprotin dalamnya, kita lap-lapin supaya ntar pas di bengkel juga mobilnya udah bersih. Udah bisa bikin video lagi. Jadi kalau kayak gini dibawa ke bengkel, gue mager juga gitu nge-video ini ya kan. Yuk kita keliling. Kita liatin lagi. Debu-debu semua. Debu-debu semua. Nih dalamnya kelihatan nggak? Liatin dalamnya. Dalamnya kotor, mesti kita vakum. Nih belakang. Belakangnya tuh liatin tuh. Ini cover aki juga pada pecah. Ada kabel aki. Gue udah sampai keringetan. Nih sampai bahkan bannya aja sampai kempes nih. Ntar kita mesti pompa. Nih sampai karatan apa namanya? Remnya. Terus nih kayaknya nggak tahu nih ketumpahan cat atau semen nih. Tanah kotor. Belakang debu-debu doang sih yang belakang. Udah. Oh ini. Iya ini kempes juga. Ban belakang kanannya. Sini, ban belakang kanannya juga kempes. Bahkan sampai ada sarang laba-laba tuh. Kelihatan gak? Terus yang menyedihkan adalah setirnya. Setirnya itu sampai berjamur. Gitu. Oke deh, pokoknya kita akan bersih-bersih hari ini supaya mobilnya bisa kita bikin ganteng lagi, terus kita jalan-jalan. Oke, jadi gue bakalan pakai pressure wash karena sekalian beresin lantainya yang banyak kotoran tikus, terus buat bagian bawah-bawahnya. Tapi kalau kap mesin sih gue nggak bisa siram karena kap mesinnya bolong, jadi paling bagian belakang aja. Terus ya bagian bawah tuh banyak sarang laba-labanya, jadi kita rakit dulu aja. Ininya mesinnya apa dulu ya, gue sampai lupa, udah lama nggak pernah pakai juga. Ini selangnya. Oke, kita bersihin dulu yang lantainya. Gara-gara mobil ini parkir jadi kotoran tikus banyak banget nih. Jorok banget. Sebelum kita beresin mobilnya, kita beresin dulu, bersihin dulu lantainya. Karena nggak ada yang bersihin nih. Oh kayaknya ada oli yang bocor nih. Oh power steering ding.
Power steeringnya rada rembes. Bukan, yang jelas bukan oli mesin. Dan bukan dari packing-packing. Oke, sekarang kita siramin mobilnya. Ini kolong-kolongnya kotor semua nih. Habis kalau misalkan gue bawa ke tempat cuci steam gitu, takutnya nyemprotinnya ngasal dan takutnya malah ada yang kesemprot malah jadi nggak bisa hidup. Jadi ya udahlah sendiri aja. Oh, ada cicak keluar. Ada cicak keluar. Kaget gue. Jangan kasihan dia. Awas cicak. Cicaknya nggak mau minggir. Ih, kasihan. Sampai ada cicak ngelip di mobil lo, bayangin aja tuh. Mana cicaknya? Udah pergi. Kalau body sih nggak terlalu kotor banget, cuman debu-debu doang. Cuman yang bawah-bawahnya ini, yang kolong-kolongnya pada berkerak semua, ada sarang laba-laba, ada bekas tanah. Mobil nggak dipakai ya kan? Wah. Untungnya sih bodi kemarin terakhir habis di coating juga, di detailin kok, jadi untuk bodinya sih nggak terlalu susah nih bersihinnya. Digini-giniin juga langsung tuh. Wah, hidrofobik tuh langsung. Cuman PR-nya ya ini velg-velgnya aja yang kotor banget tuh, sarang laba-laba lah. Putih-putih ini kenapa ya? Waduh. Kalau mobil habis di coating tuh, kalau nyuci nggak perlu effort. Jadi kayak ini tadi kayaknya nggak perlu disabun juga, udah balik kinclong lagi. Terus dipegangnya enak, halus. Jadi nggak perlu effort berlebih. Jadi Seviro gue nih sebenarnya kalau dibilang sayang banget ya nggak dipakai gitu kan. Cuman kadang kalau mau pakai buat apa juga kan pakainya. Kalau misalkan buat kompetisi drifting gue juga udah nggak ikutan gitu kan. Kemarin sih sempat ada yang bukan nawar, mau nyewa mobil ini buat ikutan kompetisi, tapi emang gue nggak sewain ini mobil. Jadi mobil ini emang gue bikin ya buat gue gitu, bukan buat disewain. Soalnya kalau disewain tuh oke, misalkan nominalnya tinggi gitu ya harganya, cuman tuh gue nggak rela aja kalau misalkan mobil ini disiksa atau sampai jebol mesinnya misalkan gitu ya, terus atau misalkan sampai tabrakan, bodinya sampai hancur. Nah itu takutnya tuh benerinnya ntar bakalan lebih mahal daripada harga sewanya gitu. Jadi gue memang tidak disewain gitu nih mobil. Beberapa kali sih ada yang mau nyewa buat mobil ini buat ikutan kompetisi gitu kan. Cuman ya udah, gue nggak apa-apa, mendingan gue diemin aja mobilnya kayak gini. Paling kalau misalkan gue pengen pakai ya baru gue cuci, baru gue beres-beresin segala macem. Kalau ini kan emang gue lagi pengen pakai, cuman emang harus ganti oli. Jadi ya udah, next video ntar gue akan janjian sama AHT Garage, karena bengkel mobil ini AHT di BSD deket dari rumah juga. Terus kita akan tune up ya, pokoknya tune up standar lah, pakai di silindernya itu biar bersih apa segala macem lah, tune up mesinnya, terus bersihin air filter atau apa segala macem, sama ganti oli gardan waktu itu udah sempat ganti, terus oli mesin yang harus diganti sama oli gearbox. Jadi oli mesin sama oli gearbox ntar harus ganti, udah wajib ganti sebelum gue pakai mobil ini buat jalan-jalan lagi. Jadi semoga aja segera bisa jalan lagi nih mobil. Kemarin sih sempat kepikiran mau pasang AC, cuman harganya juga lumayan mahal. Ya udahlah, nabung dulu. Karena bener-bener nih mobil nggak ada AC-nya kan, kompresornya mesti ganti baru,
Mesti pasang kondensernya kemarin sih bisa katanya ditaruh di belakang, dipakein fan, terus dibikinin cover gitu biar rapi, biar nggak kotor, nggak kena kerikil segala macem. Menarik juga tuh, tapi ya lihat ntar lah. Oke, kita bilas habis sabun. Kalau mobil kesayangan tuh ya, nyuci aja seneng gitu ya. Ini gue nyuci aja tuh happy gitu lah. Seneng aja gitu ngelus-ngelus mobilnya. Apalagi karena habis digoting jadi halus gitu, kayak nyuci aja seneng gitu. Apalagi nyetir ya, jadi ya makin gak sabar buat bawa ke bengkel, ganti oli segala macam. Cuman ya itu dia waktunya. Gue belum tahu gue kapan bisa ke bengkelnya. Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi. Yang penting hari ini gue cuci aja dulu, mumpung hari ini lagi longgar. Jadi gue cuci dulu, gue beresin, gue bersihin semuanya. Jadi kalau ke bengkel tertinggal udah beres, udah bersih, tune up, service, bisa bawa jalan-jalan lagi. Ngeri ada yang masuk. Ini pas banget di bawahnya tempat busi. Bolong. Pengen gue tutup sih rencananya. Gara-gara ini kan kemarin dibolongin ya gara-gara buat drifting. Jadi kalau misalkan panas biar udaranya keluarnya gampang, cepet. Cuman kalau udah kayak begini mah kayak mending ditutup aja kali ya. Jadi selanjutnya yang paling PR adalah bersihin di bagian mesin ini karena kayaknya banyak kaki-kaki tikus yang nempel di sini. Ini air filternya gue tutupin dulu biar nggak kesemprot. Gue pakai apa namanya, air, gue isi sabun. Jadi biar gampang ngebersihinnya. Dan karena ini banyak kabel-kabel juga, jadi gue mesti hati-hati juga. Sampai basah tuh celana, baju. Kita mulai dari sini dulu aja deh, kita semprot-semprotin dulu. Oke, udah baju kedua. Keringetan banget, parah, kuyup. Ya udah dibersihin sedikit-sedikit lah, meskipun banyak yang diselip-selip yang susah tangannya, tapi setidaknya begitu dibuka udah kelihatan bersih dan nggak jorok lagi, nggak kayak tadi sebelumnya. Ini dia, sampai setirnya aja berjamur. Kita mesti lapin debu-debu. Ya udahlah ya, namanya mobil udah lama nggak dipakai. Kita lap-lapin dulu sebelum bisa dibawa ke bengkel. Sejujurnya sih bengkelnya sih kapan aja bisa, cuman guanya ini tinggal kita atur aja. Belakangan ini lagi agak ribet. Hari ini bisa, hari Sabtu, cuman kan mobilnya dalam kondisi begini, gue nggak mau juga kalau gue bawa ke bengkel dalam kondisi kotor berantakan. Kan apa namanya, dilihat orang nggak enak gitu kalau di jalan. Kan kalau bersih enak, jadi gue bersihin dulu hari ini. Ntar kalau misalkan waktunya udah ada, baru kita bawa ke bengkel, ke AHT, terus kita servis, bener-benerin, terus kita bawa jalan-jalan lagi. Oke, sekalian manasin. Terakhir dihidupin 2 minggu yang lalu, dipanasin sama adik gue. Waduh, ini udah pada karatan gara-gara minyak remnya bocor, jadi kayaknya mesti diganti nih per minyak remnya. Kita start aja ya. Cut off, neutral, ignition, fuel on, fan ntar aja. Bismillah, hidup nggak ya?
Oh iya, BTW ini setirnya. Ini setirnya Honda Jazz-nya HBC. Kemarin tukeran setir sama punya gua karena ini terlalu celong. Jadi di gua pas balap isom terlalu deket, makanya gua tuker. Jadi ini gua dipakein di Seviro gua dulu. Ini juga celong banget ya, terlalu dekat sama gua. Bismillahirrahmanirrahim. Akinya untung masih ada. Ups. Kok nggak mau hidup? Hidup meskipun berapa kali percobaan. Nah, kenapa gue nggak mau jalan dengan kondisi begini? Karena olinya ini kayak udah lama banget, udah berapa tahun juga gue nggak ganti. Gue takut aja mesinnya makin kenapa-kenapa gitu. Jadi ya udahlah, harus ganti oli dulu, ganti oli gearbox, ganti oli oli mesin. Gardannya sudah diganti nih, baunya juga udah nggak, baunya rada-rada nggak enak. Nggak tahu nih bau apa ya, bau oli yang udah lama gitu. Padahal biasanya kalau di starter nih mobil baunya wangi. Water metanolnya juga harusnya masih aktif sih, cuman tuh juga airnya juga udah dari kapan tahu, nggak tahu, masih dikuras dulu. Kangen juga ya hidup mobilnya. Kalau digas, oh kalau digas kayak nge-lag gitu, kayak berbet. Kayaknya masih belum panas deh. Oh, ya. Gue nggak berani gas lagi karena olinya udah oli lama banget. Udah, biarin kita idle dulu ya, sambil kita lap-lapin lagi. Aduh, ini mobil kesayangan cuman jarang banget terurus, nggak kepake. Sayang banget ya. Pengennya sih pasangin AC sih, tapi kalau masang AC harus pasang peredam kayak biar adem. Oke, kita belum liatin bagian bagasinya, yang jelasnya pasti kotor juga nih. Enggak deh, nggak terlalu. Waktu itu sempat dibersihin, ya debu-debu dikit doang. Coba nih lihat. Enggak sih, aman. Dah, nggak terlalu kotor. Paling ya dilap-lap dikit lah. Waktu itu udah sempat dibersihin berarti. Ini tangki bensin di sini buat yang belum pernah tahu Seviro gua. Tangki bensinnya di sini ada filter, terus ada pompa bensin kecil ke surge tank. Di surge tank ini harus full buat dipompa ke depan pakai fuel pump yang gede ini, pakai Aeromotive A1000. Itu buat dipompa ke depan ke mesin. Tapi kalau yang ke surge tank ya, ini pakai fuel pumpnya Mercy W124 yang mereknya Bosch. Meskipun mobilnya nggak dikemana-manain, tetap disemir bannya. Biar tetap kinclong. Biar ntar kalau mau make udah tinggal gas aja. Kan segar juga ngelihatnya kalau bannya mengkilap. Ya, yuk belakang. Oke, terakhir karena bannya kempes, mesti kita pompa pakai pompa kaki manual. Ntar kita buka dulu sambil nungguin manasin mobil, karena ini mobil emang jarang banget dipakai, jadi sekali dihidupin sih setengah jam gitu. Ya, paling tinggal gue beliin bensin, adek gue suruh buat beliin bensin jerigen terus diisi di rumah. Oke, kita injak, masuk ke sini. Sampai kapan ya? Pegel juga pakai pompa ginian, sampai kapan nih pompanya? Masuk ke sini. Kok kayak nggak naik-naik sih?
Di bawah 20 PSI. Wah, gempor. Ini sih gempor kalau 4 bannya harus dipompa pakai kaki kayak gini. Pegel duluan kakinya. Udahlah, setidaknya nggak kempes-kempes banget buat dibawa pompa di SPBU. Empat-empatnya lagi yang kempes. Yang depan kiri malah 10 PSI doang. Baru 20. Capek deh. Pompa ini sebenarnya buat pompa ban sepeda. Ban sepeda sih cepet, ban motor nggak kebayang kalau pompa ban truk pakai ginian. Dibantuin personil tambahan, bantuin sama adek gue. Pegel. Kalau 4-4-nya sih gak jalan besok nih kaki. Ayo semangat. Oke, udah beres 4-4-nya, udah 30 PSI rata, cukup lah. Meskipun ya ntar kalau misalkan sekitar sebulan lagi kempes lagi ya kita pompa lagi, tapi setidaknya sekarang udah bener semua. Tinggal kalau misalkan minggu depan 2 minggu lagi gue bisa bawa ke bengkel, tinggal gas. Terakhir sebenarnya udah selesai, pengen gue majuin lagi terus ditutupin lagi, cuman di bawah nih kotoran tikus banyak banget di bawah mobil ini. Jadi mobil ini terpaksa harus keluar dulu buat ngebersihin bawahnya. Jadi sekalian aja kita keluarin dulu sebentar, cuman pindahin mobil doang keluar terus buat dibersihin bawahnya. Yuk, spion yang kiri belum dibuka, ntar dibantuin sama bokap di belakang buat diganjel belakang, karena nih mobil bempernya gondrong, sedangkan garasinya rada tinggi, jadi agak susah. Hihi, hidup lagi. Oke, gue harus maju dulu. Kangen banget suara kopling Oguranya kalau diinjek. Krrrr gitu. Kok ada suara kucing? Aku pengen maju dulu, nggak bisa ya? Aduh. Oke, kita mundur. Kanan. PR banget. Ini harusnya mobil dipindahin tuh Pajero. Tuh liatin kotorannya. Liatin kotorannya. Itu tuh di bawah tuh, yang situ tuh. Kita pindahin dulu mobil ya. Bunyi apa ya? Power steering ya? Nggak ada minyaknya kali. Motor dulu. Depan dulu. Kayaknya susah masuk dari sini. Ya. Harus susah nih. Kayaknya susah masuk lewat sini. Enggak ya? Bisa ya? Habis manasin muterin komplek tadi.
Oke, jadi segitu dulu video kondisi gimana Seviro gue yang tadinya sempat memprihatinkan, kotor banget, berdebu, ada sarang laba-laba. Sekarang ya udah lumayan lah, mendingan, udah rada bersihan. Sekarang masuk ke garasi dulu, kita tutupin lagi, baru ntar siap buat dibawa ke bengkel. Tadi sempat muter komplek, tapi gue nggak berani ngegas sama sekali, cuman bener-bener Noel gas doang, idle. Pokoknya ngelepas gigi satu udah gelayar aja mobilnya muter komplek buat muter masuk ke dalam garasi lagi. Jadi segitu dulu aja videonya. Video selanjutnya gue akan bawa ke bengkel buat ganti oli. Habis itu mungkin akan ada jalan-jalan lagi segala macam. Terus nanti akan, kalau nih mobil udah sehat, gue akan bikin video juga yang lain-lainnya, entah drifting, entah apa yang lain, entah jalan-jalan gitu-gitulah. Tapi video kali ini segini dulu. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow juga Instagram gue di @lutfiaziz11. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.